Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di SMP Negeri 3 Luhak-Nanduo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Perkenalkan, saya Fitri Windayani. Kali ini saya akan membagikan pengalaman praktik baik penerapan pembelajaran berdiferensiasi metode to stay pada mata pelajaran IPS. Metode to stay adalah metode yang digunakan untuk peserta didik dapat saling membelajarkan dan saling mendukung dalam kelompok karena peserta didik dari berbagai kemampuan akademik digabungkan dalam satu kelompok. Langkah-langkahnya, pembagian kelompok, pemberian tugas, diskusi, bertamu dengan kelompok lain, berbagi informasi, dan presentasi kelompok. Sahabat baik, di akhir pembelajaran saya memberikan kuis dan reward kepada peserta didik untuk menambah semangat belajar mereka. Untuk lebih jelasnya, silakan sahabat baik simak video berikut ini. Hari ini kita akan belajar mengenai fungsi dan nilai uang. Siapa punya uang jajan? Ada yang 10.000, ada yang 20.000. Uang jajannya logam ada? Ada? Coba lihat ibu, mana yang uang jajannya logam? Ya, oke. Ada uang jajannya logam. Berarti uang itu ada uang kertas, ada uang logam. Nah, sekarang fungsi uang itu selain untuk Ananda jajan, untuk apa lagi fungsinya? Apalagi beli baju. Nah, kemudian nilai uang. Nilai uang apa yang Anda dapat dari uang itu? Coba lihat. Perhatikan uang yang ada di tangan Ananda. Apa yang nampak di situ? Apalagi nilai uang. Ada angkanya di situ. Berapa angkanya? 5.000. Selain 5.000 ada? Berapa? 10.000, 20.000. Hari ini Ananda diskusikan mengenai fungsi uang untuk apa aja uang itu, kemudian nilai uang. Nilai uang untuk apa saja? Nah, dalam buku yang ada di kelompok Ananda itu bisa menjadi patokan Ananda untuk membuat tugas kelompoknya. Apa saja fungsi uang, apa-apa saja nilai uang. Silakan Ananda bekerja secara kelompok bersama-sama. Silakan. Sekarang silakan moving. Kelompok tamu silakan bertamu dan kelompok yang tinggal silakan menjelaskan kelompok tamu. Silakan moving sekarang. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Apa yang harus ditanyakan ke kelompok 2? Kami dari kelompok 1 ingin menanyakan apa fungsi-fungsi dari uang. Tolong jelaskan. Fungsi uang terdiri dari dua jenis. Yang pertama fungsi asli, terdiri dari sebagai alat tukar dan alat ukur nilai. Kedua, fungsi turunan, atau pembayaran yang sah. B, alat penyimpanan kekayaan dan pemindahan kekayaan. C, alat pendorong kegiatan ekonomi. Dan D, standar pencicilan utang. Nilai yang tercantum dalam uang kertas, nilai apa saja? Bang jelaskan. Yaitu nilai dari bahan yang dipakai untuk pembuatan uang. Yang kedua, nilai nominal, yaitu nilai yang terkandung di mata uang kembali. Yang ketiga, nilai rent yang berdaya beli uang terhadap suatu barang atau jasa. Kegiatan bertamu silakan kembali ke kelompok asal. Di kelompok yang bertamu, silakan kamu ceritakan ke kelompok asal kamu apa hasil dari kamu bertamu tadi. Lengkapi kerja kelompok kalian yang masih kurang. Silakan. Anak-anak sekalian, sekarang setelah Anda diskusikan hasil temuan ke kelompok lain, silakan hari ini kita bacakan mengenai hasil kerja kelompok Ananda. Kelompok mana yang lebih dahulu? Silakan. Saya dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi DKP 2. Pertama, fungsi uang. Fungsi uang dapat dikelompokkan dalam fungsi asli dan fungsi turunan.
turunan. Fungsi asli uang adalah sebagai berikut. 1. Alat tukar. Uang berfungsi sebagai alat tukar. Contohnya, seorang nelayan membutuhkan perahu, dia dapat menjual hasil tangkapannya untuk memperoleh uang. 2. Alat satuan hitung atau pengukur nilai. Nilai satuan barang dapat diukur dengan uang. Contohnya, harga satu kotak pensil 40.000 dan satu lusin buku tulis harganya 120.000. B. Fungsi turunan. Fungsi turunan uang antara lain mencakup hal-hal berikut. 1. Standar atau ukuran pembayaran yang ditunda. 2. Alat penyimpanan kekayaan. 3. Alat pengalihan nilai atau kekayaan. Nilai-nilai uang. 1. Nilai intrinsik adalah nilai dari bahan yang dipakai untuk pembuatan uang. 2. Nilai nominal. Nilai yang tercantum dalam mata uang tersebut. 3. Nilai real, kemampuan daya beli uang terhadap barang atau jasa. Contohnya, 10 tahun yang lalu, uang Rp500 bisa untuk membeli gorengan. Sekarang, uang Rp500 sudah jarang ditemukan dan hanya bisa untuk membeli 2 bol permen. Presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi Anda yang membacakan hasil diskusi kelompoknya? Oke, kamu dari kelompok 5, silakan. Saya dari kelompok 5 akan membacakan hasil diskusi saya. Fungsi uang ada 2. 1. Fungsi asli, yaitu fungsi dasar mengapa uang diciptakan. Fungsi asli uang yaitu sebagai alat tukar dan sebagai alat ukur nilai. Fungsi turunan. 1. Sebagai alat pembayaran yang sah. 2. Alat penyimpanan kekayaan dan pemindah kekayaan. 3. Alat pendorong kegiatan ekonomi. 4. Standar pencicilan utang. Sekian hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, tadi sudah dibacakan hasil kerja kelompok atau diskusi kelompok Ananda. Nah, sekarang supaya merefresh, supaya semangat lagi belajarnya, Ibu ada kuis. Nah ini, ada uang kertas Rp5.000. Di uang Rp5.000 ini, nilai apa saja yang terdapat? Kamu saja. Oke, Ananda, silakan. Nilai yang terdapat pada uang Rp5.000 ada 3. 1. Nilai intrinsik. Yang kedua nilai nominal. Yang ketiga nilai real. Betul? Betul. Oke, ini beralih tangan ke teman. Ya. Masih mau lanjut lagi? Nah, masih dari uang Rp5.000 ini. Kira-kira fungsi turunan apa yang didapatkan dari uang Rp5.000? Siapa yang bisa menjawab? Oke, Rida, silakan. Fungsi nominal dari uang Rp5.000 sebagai alat pembayaran yang sah. Nah, 2. Alat penyimpanan kekayaan dan pemindahan kekayaan. ya. Contohnya untuk merampung, Bu. Ya, oke. 3. Alat pendorong kegiatan ekonomi. Ya. 4. Standar pencicilan utang. Ya. Kalau saya bilang Oh, kalau dia punya utang ternyata uang Rp5.000 ini bisa dijadikan alat pembayaran. Betul atau salah Ibu? Betul. Oke, beralih lagi uangnya. Ya. Demikianlah hari ini pembelajaran kita mengenai fungsi dan nilai uang. Kira-kira bagaimana pembelajaran hari ini Anda Ibu? Menyenangkan? Asik? Asik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat baik, setelah menyaksikan video pembelajaran tadi, berikut ini tanggapan dari peserta didik. Pembelajaran tes kemarin sangat menyenangkan sekali. Jadi, dalam pembelajaran itu kita tidak mengantuk, tidak membosankan, dan pelajaran itu sangat menyenangkan. Menurut saya, metode pembelajaran tes kemarin sangat asik dan mudah menerima pelajaran.